Semenjak kecil kita selalu diajarkan untuk selalu menghormati dan merawat orang tua kita. Namun pada kenyataannya ternyata masih banyak sekali warga senior lanjut usia di Indonesia yang tidak dirawat oleh anak cucunya. Hari ini saya Iwet Ramadan sedang berada di Panti Sosial Tresna Wreda Budi Dharma Bekasi dan saya akan melihat seperti apa kehidupan mereka. Tentunya Anda sedang menyaksikan Room Rescue. Akhirnya, apa kabar Bu? Alhamdulillah. Sehat Bu? Kita agak majuan sedikit Bu, coba di sini. Nah, pemirsa, ini saya sekarang sudah bersama dengan Ibu Tri. Ibu Tri ini adalah penyuluh sosial dari Panti Sosial Tresna Wreda Budi Dharma Bekasi. Nah, itu dia. Ibu, saya mau lihat-lihat keliling. Terus sambil nanti kita ngobrol-ngobrol ya, ada berapa banyak yang di sini, terus program-programnya apa saja. Kita ke arah mana Bu? Boleh dari Wisma A dulu. Wisma A dulu. Panti Sosial Tresna Wreda Budi Dharma Bekasi. Ya. Ini sudah berapa lama sih Bu sebenarnya berdiri? Sudah dari tahun 71 dari Cilandak. Nah, terus tahun 1992 itu pindah di lokasi ini karena untuk pengembangan program. Oke. Gitu. Nah, ini sebenarnya diperuntukkan untuk siapa Bu? Panti Sosial Tresna Wreda Budi Dharma Bekasi ini diperuntukkan para lanjut usia dengan kondisi terlantar, kondisi dalam keadaan trauma, secara psikologis maupun psikis karena korban kekerasan. Berapa banyak Bu lansia yang ada di sini? 115. 115 ya, orang. Dan semua dibiayai oleh Departemen Sosial. Ya, oleh pemerintah. Aku boleh lihat kegiatan yang ada di sini Bu? Oh, sangat boleh. Mari saya antarkan sebelah sini. Ya. Aku kesini emang sengaja pengen lihat, lalu kemudian pengen tahu juga kegiatannya seperti apa, dan sambil juga ngelihat kira-kira ada nggak ya yang bisa di Room Rescue di sini. Kita ke tempat siapa ini Bu? Ya, ini ke tempat Ibu Ike Supartika. Nah, ini wismanya ya. Assalamualaikum Ibu. Apa kabar? Baik, sehat. Saya Iwet Ramadan, Ibu dari Room Rescue Kompas TV. Silakan duduk. Oke, saya boleh lihat Ibu ya. Ngobrol. Iya. Bikin apa aja di sini? Oh, Ibu ada keterampilan menjahit. Ya, menjahit untuk menghilangkan waktu saja ya. Mengisi waktu senggang. Betul. Ini apa Bu yang Ibu bikin? Ini adalah untuk sarung bantal yang besar. Iya, betul. Iya, begitu ya. Pakai kuil. Ya, kuil betul ini. Jadi pekerjaan saya semuanya serba kuil. Oh. Iya. Nah, kalau yang ini adalah tutup galon air mineral. Betul, iya. Kalau ini untuk alas makan, ya ini alas makan, piring, sendok garpu. Oke, Ibu terima kasih banyak. Kita lihat lagi yang lain ya, Bu Tri ya. Iya. Ada yang bisa melukis. Dengan hasil karya dia sendiri. Siap, kita lihat. Ibu terima kasih banyak. Terima kasih sama-sama. Iya, insya Allah. Dulu ya. Iya, terima kasih. Jadi ternyata memang dibagi dalam beberapa bangunan-bangunan, ada bangunan A, B, C gitu. Dikasih lihatlah kegiatannya seperti apa sih sebenarnya kalau di panti sosial ini. Oke. Nah, ini Pak Margono, dia yang punya hobi melukis. Halo Bapak. Nah, ini. Saya Iwet Pak. Apa kabar? Sehat Pak? Ya, agak oke. Agak sehat, tapi beliau masih tetap meskipun agak kurang sehat pun beliau masih pengen obat. Ini obatnya malah. Ya. Bapak ini pakai apa? Cat air, cat minyak. Cat minyak Pak. Oh. Aku lihat dulu ya Pak ya, koleksi lukisannya ya, hasil karyanya. Dilihat dulu. Boleh. Oke, sampai ketemu lagi Bapak ya. Sehat-sehat terus Pak. Ya udah lanjutin ya Pak ya. Yuk, mari Pak. Mas Iwet, ini ada kebetulan pas bapak-bapak lagi kumpul. Assalamualaikum. Nah. Apa
Apa kabar? Wah, Bapak lagi baca Quran. Iya. Aku duduk sini. Aktivitas Mbak ada yang baca Quran. Iya. Mbak lagi serius kayaknya. Lagi baca apa Pak? Koran? Berita apa yang menarik? Kebayang nggak sih orang tua dulunya dihargai sama anaknya, sama lingkungan di sekitarnya. Kemudian kan lanjut usia tuh udah jadi kayaknya dilupakan. Nah ini sebenarnya mereka cuma mau itu kembali lagi gitu. Jadi itu yang aku terapkan juga ketika ketemu dengan mbah-mbah yang di sini. Ya wes bapak-bapak, saya tinggal ya. Terima kasih banyak Mbak Bapak. semuanya ya, terusin ya aktivitasnya ya. Ya wes, mari ya Pak. Yaudah ya Mbak ya, Mari. semuanya ya. Nah besok lagi ya, Assalamualaikum. Bu, di Ya. sini ada nggak sih ruangan yang dipakai sama-sama buat kegiatan bersama gitu? Ada di aula Oh, itu. aula. Nah kebetulan di depan kita itu. Sini? Ya. Nah ini ruang aulanya. Ini ruang Iya. aulanya? Iya. Ini fungsinya biasanya buat apa ya Bu ya? Biasanya untuk pertemuan-pertemuan, terus kita mengadakan kegiatan. Kalau gitu Oke. kita jelaskan aja di sana. Oh iya. Iya. Silakan. Iya. Nah, jadi di sini adalah ruangan aula serbaguna. Iya, aula. Biasanya ngapain aja mbah-mbahnya? Ini di sini untuk pertemuan bimbingan sosial, kemudian kita kalau ada pertemuan menerima tamu gitu ya. Ini pusat untuk pertemuannya gitu ya. Ngapain aja bimbingan sosial? Bu? Bimbingan sosial itu kita bikin permainan untuk Mbah, kemudian juga untuk nyanyi gitu ya. Apa yang sekiranya Mbah suka itu kita bikin di pertemuan itu. Dari sekian banyak ruangan yang ada di sini, sepertinya memang yang paling tepat untuk direscue adalah ruangan aula. Dibutuhkan tempat untuk mereka memajang karya-karya, karena kan suka banyak tamu juga. Kalau misalnya mereka lah habis nyanyi, nari, apa segala macam, aus, bisa ditaruh minuman di situ. Jadi aku pikir dibikinin deh satu pojokan yang memang menampung itu semua. Panggung itu juga sepertinya mesti di touch up lagi supaya lebih keren. Jadi ketika mereka tampil di panggung tersebut, perasaannya lebih bangga, lebih happy. Bu, karena saya dari Room Rescue Kompas TV, Ya. ruangan serbaguna ini mau saya room rescue. Saya renovasi. Oh gitu. Jadi ya. mbah-mbahnya nanti ketika beraktivitas di sini, mereka bisa melihat hasil karya yang dipajang, mereka bisa ambil makanan di sana, mereka bisa Iya. manggung dengan panggung yang lebih bagus. Kalau begitu silahkan Iya. dilaksanakan. Aku Ini lihat-lihat saya, dulu. Saya tinggal dulu Boleh, karena Ibu. ada keperluan ya. Boleh Ibu. Ya silakan Terima kasih nanti banyak ya Bu boleh ya. boleh. Terima kasih. Silakan. Iya. Iya. Udah datang. Nah, iya Mas. Nih, duduk sini deh. Nah, jadi gini, ada dua yang kita kerjain hari ini. Yang pertama adalah panggung. Jadi panggung itu nggak kelihatan panggung sebenarnya. Kita ganti karpetnya, lalu ada beberapa kita cat nanti supaya kelihatan lebih bersih. Lalu kemudian di pojok belakang sebelah kanan dari panggung itu ada satu pojokan sebenarnya. Itu mau saya bikin jadi kayak pojokan serbaguna. Jadi pojokan ini fungsinya untuk tempat memajang hasil karyanya penghuni panti supaya nanti pengunjung yang datang bisa lihat juga bahwa ini oh mereka tuh juga masih berkarya gitu. Gimana? Siap untuk bikin? Siap, Pak. Semangat ya. Semangat, Pak. Yuk, kita bikin sekarang kamu juga. Thinking back, thinking of you. Summertime, think it was June. Ini udah beres, sekarang kita ukur pojokan yang mau kita rubah fungsinya. Yuk. Nah, ini adalah ruangan yang saya bilang tadi pojokannya. Dah, kita ukur sekarang ya. I'm having some laughs. Yeah, having some laughs. It made me feel like the world. Made me feel like. Boleh nggak aku dikasih lukisannya Bapak yang bagus-bagus buat kita pajang di ruang serbaguna? Yang mana kira-kira ya Pak ya? Boleh. Take a look at